Oke, sebelum kita memulai live webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu mohon di-mute terlebih dahulu dan ya sembari kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya masuk ke webinar kita, ya kita sapa-sapa dulu. Apa kabar Pak Abdul? Sudah masuk Pak Abdul? Suaranya Pak. Pak Abdul suaranya belum di-unmute. Coba. Halo. Bagaimana sekarang suaranya? Ya, sudah Oke, jelas oke. Pak. Oh iya, Oke. tadi salah pencet ini. Oh ya Pak. Oke, selamat malam buat semuanya. Di situ sudah stay tune nih dari Makassar, Bapak Nurdin di Dimek. Semakin mudah Bapak Nurdin. Sehat selalu. Amin, amin. Amin. Ada lagi nih dari Jogja, lintas provinsi ini, Pak Aib Sumpena. Sehat Pak Aib? Alhamdulillah Pak Abdul. Yang penting sehat dulu ya. Allah. Betul. Sehat, rezeki akan ikut. Oke, Amin, silakan dilanjut dulu. Mas Ti Emil. Ya Pak. Silakan. Ya. Sapa-sapa dulu. Ya, selamat malam Pak Aib. Apa kabar Selamat Pak malam Aib? Mbak Emil. Ya. Baik, apa kabar juga? Ya, terus ada Pak Nurdin. Apa kabar Pak? Selamat malam. Malam cantik. Jadi tersanjung saya Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Ya, saya Emilia Nila Kusuma, biasa dipanggil Emil, selaku moderator pada webinar pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita webinarnya menarik nih topiknya. Topiknya itu mengenai psikologi trading yang baik dan benar untuk mencapai hasil profit yang maksimal. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu topik pada malam hari ini. Ya, topik ini sangat bermanfaat sih untuk kita mengenal lebih dalam mengenai bisnis trading di Indonesia juga. Terus kita masuki perkenalan dulu ya Pak, sebelum kita memulai. Yang pertama narasumber kita itu Pak Abdul Kamim, selaku Kepala Cabang di Dimex Pekanbaru. Selamat Untuk malam, yang Pak. pertama, request dulu. Untuk yang pertama, Bapak Aib dulu. Nanti saya yang kedua. Ya, perkenalan dulu Pak. Oh, perkenalan. Ya. Kira nanti narasumber. Boleh. Iya Pak. Terlalu semangat ini. Ya, perkenalan yang pertama itu Pak Abdul selaku gitu. Kepala Cabang di Dimex Pekanbaru. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Terus yang kedua itu ada Mr. Aib Supena, itu selaku Kepala Cabang di Dimex Yogyakarta. Selamat malam Bapak. Malam. Terus yang ketiga itu ada Mr. Nurdin Nur Salim, selaku Kepala Cabang di Dimex Cabang Makassar. Selamat malam Bapak. Malam Emil. Ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita masuk ke narasumber kita yang pertama yaitu Pak Aib Supena. Kepada Pak Aib, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Emil. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara webinar ini. Untuk webinar sekarang ini pertemuan kedua ya. Saya, Pak Abdul dan Pak Nurdin mengadakan webinar ini, meskipun setiap harinya selalu ada
di DMAX selalu mengadakan webinar dari Senin sampai Jumat itu selalu ada, dan itu dengan narasumber yang berbeda. Nah, untuk malam ini kita bertiga, kita udah kayak seumuran aja saya. Kami akan membahas tentang psikologis trading sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal. Saya tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya. Sudah ya? Sudah muncul ya? Oke. Di sini saya akan membahas 3 poin penting pengendalian psikologis. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya mungkin nanti oleh Pak Abdul selaku yang sudah hatam menurut saya tentang psikologis trading. Nah, di sini saya akan bahas tentang 3 poin penting tentang trading, pengendalian psikologis trading. Oke, menurut Dr. Van, Kak Trapp mengatakan bahwa trading yang sukses sebagian besar dipengaruhi oleh penguasaan psikologis trading yang baik. Sisanya adalah dengan money management dan sistem trading yang dimiliki oleh traders. Emosi yang harus diwaspadai seorang trader. Oke, jadi ada 4 poin ini yang disimpulkan, yaitu rasa takut. Yang poin pertama ataupun nomor 1 itu rasa takut. Artinya, rasa takut itu bermacam-macam dalam trading. Ada yang rasa takut kita untuk open posisi, ada yang rasa takut kalau kita open posisinya mengenai stop loss, dan ada rasa takut kalau misalkan kita open posisi tidak sesuai dengan analisa. Padahal di dalam trading ini rasa takut itu akan berpengaruh pada psikologis trading kita. Di saat kita akan rasa takut untuk ambil posisi, ya kapan kita akan tahu di mana kita letak benarnya untuk open posisi, di mana letak salahnya kita di saat open posisi. Terus rasa takut di saat kita trading kena stop loss. Padahal stop loss itu wajib hukumnya, kalau menurut saya wajib hukumnya dalam trading, karena itu untuk meminimalisir risiko kita. Jadi rasa takut itu harus kita hilangkan agar psikologis trading kita tidak terganggu. Yang kedua adalah keserakahan. Nah, di sini banyak sekali trader-trader melakukan hal yang salah, yaitu adalah keserakahan. Artinya, di dalam trading, market ini 24 jam. Kalau misalkan kita sehari sudah mendapatkan profit dengan keuntungan yang kita targetkan per harinya, kadang ada rasa percaya diri itu loh, ada rasa percaya diri sehingga kita tidak sesuai dengan target harinya kita dalam mendapatkan profit. Misalkan kita sudah mendapatkan $100 per hari misalkan, contoh $100 per hari ataupun 1 juta. Nah, ada rasa percaya diri ataupun ada rasa tidak puas kita ingin menambah lagi menjadi misalkan $500, $1.000 bahkan lebih. Nah, disitulah ada keserakahan di dalam target untuk mencapai profit. Dan ada juga keserakahan kalau misalkan kita di saat kita open posisi sudah ditargetkan take profit kita berapa, keuntungan kita berapa, di saat melihat sudah pergerakan marketnya sesuai dengan analisa kita, kadang take profit kita itu dihilangkan ataupun dijauhkan. Boleh saja, silahkan saja. Asal kita tahu konsepnya, artinya konsepnya itu kalau misalkan kita dihilangkan take profitnya atau dijauhkan take profitnya, kita untuk meminimalisir harga akan kembali lagi ataupun balik lagi menjadi minus, ya kita gunakan trailing stop ataupun SL plus. Kadang yang orang tidak tahu tuh karena keserakahan ingin profit besar, tidak melihat hal itu, yang hasilnya setelah yang harusnya sudah mendapatkan keuntungan malah menjadi kerugian. Yang ketiga adalah harapan yang berlebihan. Nah, ini harapan yang berlebihan akan membuat psikologis kita terganggu. Di saat kita open posisi, harapan kita ini ingin profit 100%, ingin profit. Memang di setiap bisnis tuh harapan kita adalah profit, tetapi kita jangan melupakan yang adanya resiko. Jadi kalau misalkan kita harapan yang berlebihan untuk mendapatkan profit di saat kita tidak sesuai analisa atau pergerakan yang kita harapkan, menjadi merusak psikologis kita.
Jadi itu harapannya jangan terlalu berlebihan. Yang keempat, penyesalan. Penyesalan ini banyak artinya. Penyesalan contohnya kalau misalkan kita trading sudah menggunakan take profit dan stop loss, misalkan harga udah kena ke stop loss contoh. Nah, di saat sudah kena stop loss, harganya balik lagi, itu ada rasa penyesalan dan ada rasa berpikir andaikan kita tidak pakai stop loss itu kita tidak akan mengalami kerugian. Nah, statement itu keluar kalau misalkan keluar karena kita sudah melihat pergerakan pasarnya seperti apa. Kalau misalnya kita ambil posisi sell nih, harga naik lalu kita kena stop loss, lalu harga turun lagi. Nah, statement itu keluar, andaikan saya tidak menggunakan stop loss, misal saya tidak menggunakan stop loss, pasti saya tidak akan rugi. Padahal statement itu keluar di saat sudah melihat pergerakan pasar. Tetapi beda cerita kalau misalnya kita sudah menggunakan stop loss, tetapi lalu harganya lanjut lagi, pasti statement yang keluar bukan itu. Statement yang keluar adalah untung kita menggunakan stop loss. Nah, penyesalan seperti itu dihilangkan agar psikologis trading kita terjaga dengan baik dan benar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah strategi plan. Nah, ini sudah sering dijelaskan tentang perencanaan kita melakukan trading ataupun open posisi itu harus sudah di planning ataupun sudah direncanakan. Yang sudah minggu kemarin saya bilang, sebelum kita masuk pasar, sebelum kita ambil posisi, ya kita sudah menganalisa dulu, melihat tren besarnya ini di dalam pair kita yang akan tradingkan tren besarnya apa, kerugiannya kita ditempatkan di poin berapa, keuntungannya kita di poin berapa, lalu mengatur lot yang kita gunakan sesuai dengan equity ataupun margin yang kita miliki. Jadi sudah terplanning. Setelah kita masuk pasar ya sudah jelas. Mau buy, mau sell itu tidak ada yang salah. Jadi kadang kalau misalkan ada yang bilang saya buy, saya sell, tidak bisa menyalahkan satu sama lain karena mereka mempunyai plan ataupun strategi masing-masing. Yang buy silahkan, yang sell silahkan. Karena dalam trading ada dua posisi yang kita bisa gunakan, buy sell, dan ada yang follow trend, ada pun yang mengambil koreksi. Jadi tidak disalahkan kalau misalkan yang satu sell, yang satu buy, silahkan. Tetapi yang jangan itu di saat open posisi di satu pair, kita melakukan buy sell ataupun locking, itu yang tidak dibolehkan. Yang selanjutnya adalah 3M. Ada mind, metode, dan money. Mind atau pikiran, mindset. Cukup erat kaitannya dengan faktor psikologis. Di mana nantinya kita menerapkan trading plan dan manajemen risiko. Jadi mindset kita atau cara kita berpikir itu akan berpengaruh pada faktor psikologis, di mana nantinya akan menerapkan berpengaruh juga kepada trading plan dan manajemen risiko kita. Yang kedua adalah metode. Nah, di dalam trading setiap trader itu harus mempunyai atau memiliki metode trading. Harus mempunyai itu agar kita tradingnya baik, terarah. Dan itu pun kalau kita mempunyai metode trading, itu akan berpengaruh kepada psikologis juga. Lalu selanjutnya adalah money management. Nah, ini money management akan berpengaruh kepada modal. Modal yang kita punya, berapa persen yang kita keluarkan dari modal yang kita punya untuk trading, berapa persen yang kita pergunakan untuk keuntungan, dan berapa persen kita gunakan untuk kerugian. Itu masuknya ke money management. Yang ketiga, jangan overtrade. Nah, ini sudah mungkin sudah pada paham Bapak Ibu tentang overtrade, di mana jika seorang trader terbawa emosi setelah profit berulang, langkah berikutnya trader tiba-tiba mengeluarkan modal yang sangat besar dengan berharap ingin mendapatkan keuntungan yang besar juga. Nah, itu yang saya tadi jelaskan di awal. Di saat kita mendapatkan keuntungan, itu akan ada rasa muncul percaya diri. Akan ada muncul keserakahan. Misalkan biasanya kita pakai 0,1, terus kita konsisten mendapatkan profit dengan 0,1, kita naikinlah lotnya karena ada rasa percaya diri dengan misalkan 1 lot. Padahal dengan satu lot belum tentu kita sesuai dengan modal yang kita punya. Itu ada rasa percaya diri juga, sehingga kita si trader sendiri itu melakukan overtrade dengan tidak memperhatikan lot yang digunakan dengan modal yang dimiliki. Jadi itu akan berpengaruh kepada
pengendalian psikologis tradingnya. Oke, dari 3 poin itu sangat simpel karena kita berbagi waktu juga dengan Pak Nurdin dan Pak Abdul, sehingga saya membawakan 3 poin tentang tips dalam pengendalian psikologis trading. Kayak gitu mungkin Mbak Emil, dari saya 3 poin penting pengendalian psikologis trading. Silakan Mbak Emil. Ya, terima kasih Pak Aib atas ilmunya tentang mengenai 3 poin pengendalian psikologis trading. Nah, banyak yang bisa kita kutip ya dari materi tadi, terutama tips dalam pengendalian psikologis trading. Karena kan kita namanya psikologis itu susah dikendalikan, emosi seorang manusia itu susah dikendalikan oleh manusianya itu sendiri. Tuh. Ya. Ya, selanjutnya itu kita masukin pemateri yang kedua itu Pak Abdul, Mr. Abdul Kamim. Ya. Kepada Bapak Abdul kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar? Jelas, Pak, jelas. Terdengar, Pak. Oke, sesuai dengan tadi tema ya, psikologi trading yang baik dan benar untuk mencapai profit yang maksimal. Materi 1, nanti kita penjelasan, kita saling mengisi, ya kan? Di sini ada 3 mentor juga, biarpun menjabat sebagai kepala cabang, tapi sebenarnya ini adalah mentor-mentor yang cukup handal dari Makassar juga, di Pak Aib itu, ya masih muda. Kalau saya mudanya telat. Oke. Kok Makassar sih Pak Abdul? Jogja kali? Enggak, yang Pak Aibnya ada yang dari Makassar, Pak Nurdin, dan ada juga Pak Aib di Jogja yang masih muda. Jago. Terlalu cepat. Jadi butuh ketenangan, itulah psikologi teman-teman semua ya yang hadir di sini. Kita nanti ada interaksi untuk tanya jawab. Jadi sebenarnya psikologi itu sederhana, tetapi punya porsi yang cukup besar dalam dunia trading. Nah, itulah nanti kita bisa diskusi di sini, sepenting apakah psikologi itu. Karena kalau kita total, sebenarnya kalau psikologi itu mewakili 80% dari trading itu sendiri. Sehingga ini wajib dan dipelajari dan dilatih buat teman-teman semua yang terjun di dunia trading. Maka saya juga akan menambahi materi apa yang tadi disampaikan Pak Aib ya. Ya Pak Aib. Halo Pak Aib. Waduh Pak Aib. Iya, lanjut. Oke, saya langsung ke slide-nya yang Pak Aib tadi ya. Jadi saling menambah, itu lebih baik buat teman-teman yang belajar di sini itu bawa catatan ya. Nanti kita bisa untuk diskusi ulang, diskusi tidak harus di waktu webinar juga. Ketika kita off dari webinar kita bisa kok sharing langsung dengan Pak Aib, bisa langsung dengan Pak Nurdin juga bisa, langsung dengan saya juga bisa. Kita welcome untuk belajar ya. Yang pasti kita pingin semua yang hadir di sini itu ada manfaat apa yang kita lakukan. Oke, saya langsung mau yang Pak Aib tadi ya, coba saya cek dulu. Oh, ini penampakannya beda ya. Oke. Saya menambahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Master Aib ya, atau Pak Aib, sempena dari Bandung ini. Saya kira penjelasannya tadi cukup detail, sebenarnya sudah cukup jelas, tetapi kita lebih baik ditambahin lagi ya. Kalau teman-teman nanti barusan masuk juga bisa boleh dikatakan lebih paham yang sudah tadi duluan, dan yang baru bisa kita dapat ini yang tambahan lagi. Oke, tadi dijelaskan bahwa psikologi trading itu yang baik adalah dengan manajemen dan sistem trading yang dimiliki oleh seorang trader. Emosi harus diwaspadai seorang trader. Ini ada beberapa poin tadi sudah dijelaskan detail. Ada satu, yang pertama adalah rasa takut. Saya kira rasa takut adalah sama ya. Jadi terkadang kita mau masuk market ada rasa ketakutan. Takut dalam pengertian karena kita merasa ini benar atau salah. Nah, benar atau salah itu bisa terjadi karena kita tidak siap.
Nah, kesiapan itulah yang harus dilakukan. Tadi sudah dijelaskan juga. Yang kedua adalah keserakahan. Di sini keserakahan itu maksudnya gimana? Tadi juga sudah jelaskan. Dari keserakahan overload, ya. Kita tidak lepas dari sifat manusia, ya, bahwa sifat manusia salah satunya adalah tamak rakus, ya kan. Artinya apa? Kita itu untung sedikit nggak mau, pengennya besar, ya kan. Tetapi artinya apa? Dengan mindset seperti itu, untung besar otomatis risiko juga besar. Ini yang harus betul-betul kita manage dalam diri kita sendiri, bahwa pada prinsipnya emosi itu kita harus bisa, emosi tidak bisa hilang. Kan kayak kemarin di Rabu kemarin juga menjelaskan bahwa trading yang amanah, trading yang tidak melibatkan emosi. Ya. Trading yang tidak melibatkan emosi. Apa bisa? Jelas itu tidak bisa. Jadi tugas kita adalah bukan menghilangkan dari emosi tersebut, tapi bagaimana mengelola emosi itu bisa terkendali. Itu aja. Artinya apa? Yang kedua tadi jelas keserakahan, ya. Keserakahan, ya kita itu di bisnis ini harus realistis, ya kan. Trading kalau dijalankan secara bisnis akan jalan. Tetapi kalau trading dijalankan dengan spekulan, hasilnya ada dua. Untung bisa besar, risiko juga besar. Tetapi kebanyakan yang kita temui adalah yang rugi besar. Kenapa? Ya tingkat keserakahan. Maka saya katakan di dunia trading itu bisnis, perlakukan dengan cara bisnis. Jangan spekulan. Maka istilahnya dalam dunia trading, pakailah prinsip orang kita makan steak di kafe, ya, di rumah makan steak. Apa rumah makan steak itu yang disediakan ketika kita makan steak, ya kan? Pasti pisau dengan garpu, bukan sendok dengan garpu ataupun sendok dengan pisau. Tujuannya apa? Tujuannya makan steak itu akan nikmat, akan enak, maksimal mengisi perut, yaitu dengan cara dipotong kecil-kecil, dilakukan dengan mencolok dengan garpu makannya. Sebentar Pak Artinya Abdul. Ya. Maaf memotong ya pembicaraannya, soalnya materinya belum ditampilkan Pak. Masih belum nyangkut. bisa? Ini kok? Iya. Ini belum ya? Coba maaf. Ya. Sebentar. Oke, yang mana? Maaf deh. Saya stop dulu. Saya kira udah ini ya. Sebab ini IT-nya terlalu canggih nih. Bisa membaca tapi nggak kelihatan. Ini share ya. Oke. Nih. Ya. Kalau sekarang gimana? Sudah Sekarang ada bisa, Pak Abdul, ada. Oh iya, tadi terlalu canggih, maaf. Jadi nggak kelihatan bisa baca saya. Itu kelebihannya. Kalau psikologinya udah tinggi seperti itu ya Pak Eb ya. Memuji diri sendiri, ya kan. Harus pede. Dunia trading juga harus pede. Oke, tadi ya keserakahan. Ya, jadi menikmati trading itu filosofinya kita makan steak. Ya, nikmati steak itu lebih enak ketika pasti disiapin pisau dengan garpu. Tujuannya potonglah kecil-kecil. Ya, baru makanlah perlahan. Coba kalau misalkan dikasih sendok langsung nggak dikasih garpu. Itu sifat serakah. Langsung dituang ke mulut. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati tapi mulut kita hancur karena panas. Kan seperti itu. Nah, bisnis trading juga bisa dilakukan dengan cara profit itu bukan seberapa besar yang kita dapatkan sebenarnya, tapi berapa konsistensi yang kita lakukan atau kita dapatkan profitnya. Hitungannya bukan setiap saat kita trading pasti profit, enggak juga. Namanya dagang, pasti ada untung, ada rugi. Yang penting kita bisa membatasi target keuntungannya itu maksimal di mana, risiko minimalnya di mana. Sehingga tadi dijelasin oleh Pak Eb juga bahwa setiap transaksi taruhlah target keuntungan, pakailah risiko atau stop loss. Tujuannya apa? Biar kita nanti disiplin. Ya, kalau disiplin semua dijalankan, hitungan kita trading bukan hari ini untung sudah selesai, enggak. Tapi hitungannya adalah selama 1 bulan, yang penting ada kadang rugi, ada kadang untung, tetapi dalam 1 bulan kita masih growth, masih tumbuh dalam keuntungan atau profit. Itu namanya trading. Itu namanya dagang. Nggak mungkin setiap bank. Ya kecil ya kemungkinan kalau misalnya sebulan untung terus,
namanya kita market sebenarnya nggak tahu, tapi potensi yang terbesar seperti apa, itulah yang baru kita tahunya. Tuh, jadi keserakahan tolong dihindari, ya kan? Nikmati perlahan, ya kan? Maka kita bisa menghasilkan suatu profit yang maksimal. Nah, tadi juga dijelaskan juga ketika masalah harapan, yang berlebihan sudah, penyesalan. Nah, penyesalan dalam hal ini gini ya, tadi juga sudah jelasnya ya. Penyesalan gini, setiap transaksi itu pasti kita akan menemukan satu untung, yang kedua rugi. Nah, ketika untung, kita pun jangan selalu euforia, terlalu berlebihan. Saya ini sampai, tetapi dia tidak waspada. Kalau bahasa istilah sepak bola, kita masukin gol euforia, tapi bahwa waktu itu masih panjang. Ternyata di sisa-sisa waktu terakhir kita kebobolan lebih banyak. Artinya ketika kita profil, nikmatilah seperlunya, tetapi ketika kita loss, jangan disesali terlalu mendalam. Artinya bila rugi ya relakan, ikhlaskan, tetapi dievaluasi. Kenapa sih tadi saya bisa kena stop loss? Nah, itu yang penting. Maka evaluasi dalam dunia trading itu adalah wajib. Maka saya selalu menekankan buat teman-teman juga bahwa setiap kali kita trading itu harus punya namanya jurnal trading. Jurnal trading laporan bahwa trading saya itu saya ngambil posisi seperti apa tadi, apa alasannya, kenapa kena stop loss, kenapa kena TP atau target profit, itu tetap dievaluasi. Nanti kedepannya kita jadi tahu, oh iya, ketika saya masuk dengan analisa seperti ini, ternyata kena stop loss. Ini kok polanya sama, ya jangan diulangi. Tujuannya seperti itu. Oh iya, ini kemarin polanya sama loh. Jadi menghasilkan profit, yaitu dipertahankan. Itu ya. Jadi penyesalan, harapan yang berlebihan juga tambahan lagi. Ya, ada 4 poin tapi tambahin lagi bahwa setiap transaksi kita itu harus disiplin. Ya, wajib. Maka ada istilahnya kita di trading ini harus sadis, ya, sabar dan disiplin. Artinya sabar itu kita betul-betul menunggu momen yang tepat, jangan sembarangan. Nggak ada momen kita masuk, ya, masuk langsung aja. Artinya sering nih teman-teman juga itu pengalaman saya dulu juga seperti itu sebenarnya sama. Makanya seiring waktu juga akan berubah dan itu harus dilatih. Kita tidak menunggu momen, tapi kita sering menciptakan momen sendiri, itu berbahaya. Maka kesabaran itulah yang harus dimiliki. Maka akan kelihatan kok nanti seorang trader yang boleh dikatakan sukses kelihatan dari tingkah lakunya. Sabar biasanya seperti itu, kayak Pak Nurdin seperti itu ya. Orangnya sabar-sabar, berarti dia secara trading dia psikologinya sudah kelihatan. Jadi kelihatan kalau ngomong bikin adem gitu. Trading juga enjoy ya, kelihatan. Ya kan? Seperti itu. Ya Pak Nurdin. Nah, itu nanti Pak Nurdin di-share buat teman-teman juga ya. Bukan berarti mereka-mereka yang sukses di dunia trading saat ini mereka tidak babak belur dulu, enggak, pasti itu. Ya, contoh saya juga 3 tahun hancur-hancuran juga kan gitu. Tapi disitulah kita harus terus menimba ilmu dari mana saja. Nah, ini kesempatan terbesar. Kalau saya perhatikan ya, saya beberapa pernah juga ya, tapi tidak se ekstrim di DMAX ngasih edukasi ke masyarakat. Nah, ini adalah peluang cukup besar atau kesempatan yang luar biasa kalau nggak dimanfaatkan oleh teman-teman calon trader apapun yang sudah menjadi trader. Nah, ya kan, kelima tadi adalah disiplin. Terus tambahan lagi bahwa kalau kita trading sesuaikan dengan role-nya. Ya kan? Contohnya kita gini. Di MT4 nih seperti ini kan kita ada indikator seperti itu. Orang kenapa kok pakai ada indikator A, ada indikator B, itu semua yang ada di chat kita itu sebenarnya semua sudah sempurna. Tingkat false-nya sudah di bawah 30%. Hanya saja yang sering terjadi kita trading tidak sesuai role indikator yang kita pakai. Itu aja kelemahannya. Yang terjadi apa? Kadang-kadang indikator yang sudah disetting, yang sudah ada di MT4 ini aja, ini diubah-ubah. Padahal itu sudah tingkat validasinya itu cukup tinggi, tingkat false-nya itu di bawah 30%. Kalau kita ngikutin role, insya Allah itu sebenarnya sudah cukup. Biarpun tidak 100% benar, tapi tingkat false-nya di bawah 30%. Dunia trading tidak harus 100%, karena 50-50, artinya 50-50 apa 50%,
kita sudah menangkap dalam pengertian kesuksesan ataupun 50% kita kerugian. Tapi kalau dengan 20% ke atas, saya kira dengan rule yang benar, yaitu banyak profitnya daripada banyak ruginya. Tuh, yang selanjutnya adalah tambahan lagi adalah tentang ketika kita melakukan suatu transaksi ya, itu jangan panik. Kenapa kena sering panik? Karena satu, tidak siap. Yang kedua, kita ketika sudah melakukan analisa, kita menganggap sudah benar. Kita analisa sesuai rule-nya sudah benar. Tetapi kita yang sering adalah melototi chart. Itu psikologi kita pasti akan terganggu. Ketika kita sudah yakin pada sistem trading kita sudah kasih target profitnya di mana, risikonya di mana, tutup laptop, tutup handphone. Ya seperti itu. Itu untuk melatih kedisiplinan, melatih psikologi kita. Karena apa? Ketika kita melihat chart terus-menerus, ya, satu, mata kita juga capek, otak kita juga berputar, nah, ini akan mengacak-acak psikologi kita. Saya pasang posisi beli nih, ya kan? Namanya harga kan selalu naik turun, ya kan? Mau naik kadang turun dulu. Jadi istilahnya kalau mau tinggi biasanya turunnya turun dulu. Jadi maka disebut dalam dunia trading itu ada istilahnya bullish dan bearish, ya kan? Kenapa kok pakai konotasi bullish? Bull kan banteng ya. Banteng. Banteng itu kan kalau menanduk, bullish kan naik ya. Artinya kalau menanduk biasanya ciri khas market itu akan turun dulu. Sama seperti banteng. Jadi sebelum nanduk dia nunduk dulu baru terbang ke atas. Itu kenapa disebut bullish kan gitu. Maka banteng simbolnya. Nah, kenapa disebut bearish? Bearish kan beruang ya. Beruang itu kalau mau nerekam lawan itu bukan nunduk dulu, dongak dulu. Artinya kalau market itu naik dulu. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Ketika kita sistem trading udah baik, jangan takut kita, loh ini kok naik dulu. Panik, padahal kita sudah ngambil sell. Biarin aja. Asal kita sudah pakai batas-batasan, stop loss, ya, terus target profit, itu sudah aja. Maka disebut dengan bearish. Naik dulu baru terjun bebas seperti itu. Nah, pola itu sehingga melekat dalam dunia trading ada istilah bullish dan bearish, banteng dan beruang. Coba kalau harga acak-acakan mungkin bukan banteng sama beruang, bisa chicken ya, ayam karena harga acak-acak. Nah, seperti itu enggak. Nah, pola itulah yang harus kita disiplinkan buat teman-teman juga. Ya. Nah, itu tambahan dari bab yang ini tadi yang 4 poin, ada tambahan tadi dari disiplin, tradinglah sesuai dengan rule-nya, ya dah. Bisa tulis jangan panik. Gitu ya. Jadi ada 7 poin tambahan buat Pak Ib ya. Tapi biarpun Pak Ib udah jelas sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, static plan jelas ya kan. Tadi sudah detail Pak Ib juga jelaskan. Pada prinsipnya setiap apapun kita harus punya planning. Perencanaan. Sama, ini bisnis trading juga harus punya perencanaan. Saya selalu mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya apa? Setiap kita mau trading harus kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan? Ya. Satu, misalkan analisa, ya analisa ambil aja. Secara fundamental bagaimana, sentimen market saat ini bagaimana, terus kita dukung dengan teknikal. Itu teknikal itu aplikasi dari perekonomian yang terjadi. Maka berbentuklah teknikal itu sebenarnya menghitung data yang sudah terjadi. Nah, ketika kita sudah siap, perencanaan matang, baru lakukan. Nah, itu maksudnya strategi plan tadi, ya kan? Jadi saya sekali lagi, plan harus jelas. Dan saya sangat ingatkan bahwa teman-teman ketika kita belajar jangan terlalu percaya sama orang lain. Orang lain itu hanya masukan, karena setiap orang punya style masing-masing. Maka percayalah pada apa yang kita yakini kalau pengen sukses. Ya. Percayalah kepada apa yang kita yakini dan kita pelajari. Kalau ada masukan dari orang lain itu sebagai tambahan untuk memperkuat apa yang kita lakukan, kita dapatkan ilmunya. Itu. Oke, lanjut. Oke, dalam pengendalian psikologi kita sering mendengar yaitu 3M, mind, methods, dan money. Juga udah jelas, ya kan. Jadi saya hanya ingin menjelaskan mind itu apa, pikiran yang cukup erat dengan faktor psikologi. Nah, ini penting sekali ya. Nah,
Itu meliputi apa saja sih minds atau pikiran tadi, yaitu emosi. Ya tadi sifat-sifat serakah, ya kan? Kan saya tadi juga jelaskan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari namanya emosi. Ya kan? Emosi bukan marah-marah, bukan. Menanggapi segala sesuatu dengan gegabah itu namanya emosi juga kan gitu, ya kan? Bukan orang marah-marah belum tentu itu emosi, bisa juga karena sifatnya ya. Sama seperti marah saya pelan, kalau marahnya Pak Nurdin lebih kencang kan gitu kayaknya nggak. Pak Nurdin ngomong berbicara dikira marah, kalau yang terima saya kan gitu loh. Kalau saya marah dikira nyanyi kan seperti itu. Jadi itu juga ya kita harus paham nih, harus ada psikologi seseorang kan gitu ya. Jadi salah satu yang mindset atau minds dari pikiran seseorang itu dari satu tadi, yaitu kita jangan sifat serakah itu harus kita buang jauh-jauh ya. Terus yang selanjutnya apa? Psikologi itu bisa karena trauma. Ya, trauma karena saya kemarin loss dengan cukup besar sehingga kita mau masuk lagi itu merasa berat, merasa ragu-ragu, takut, ilmu yang sudah tidak dapatkan kadang hilang. Hilang dalam pengertian apa? Karena masih trauma. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi ketika trauma ada dua kemungkinan. Dia evaluasi, yang kedua adalah dia balas dendam. Saya rugi nih 50 katakanlah $5.000. Waduh, dalam satu hari modal saya 10.000 hilang $50. Saya harus overload, harus balas dendam minimal saya dapat 75. Tapi yang terjadi apa? Justru hilang lagi 25. Itu karena apa? Kita udah nggak terkontrol emosi kita. Ya, yang ada adalah balas dendam. Maka hindarilah balas dendam dalam dunia trading ini. Tetap, biarpun kita hilang besar, segala sesuatu harus dari yang kecil-kecil dulu. Ingat, dalam dunia trading bukan gini, karena ada teman-teman ada yang berpikir, berapa rugimu? 50%. Waduh, berarti saya harusnya, berarti untuk mengembalikan itu adalah 50% juga. Itu bukan. Artinya kalau sudah 50%, untuk mengembalikan adalah target kita 100%. Itu akan berat. Harus pelan-pelan. Ya. Selanjutnya ada tambahan untuk panik. Panik sering terjadi karena tadi kita tidak siap, karena kita sering lihat dari apa itu istilahnya chart. Semakin kita melihat, semakin sifat psikologi kita akan terganggu. Jadi jangan terlalu panik ya. Ini masalah minds tadi dalam pikiran kita. Dan ingat ya, dunia trading itu seperti banyak juga yang merasa kecanduan. Ya, jadi boleh dikatakan ini juga bisa membuat kecanduan, tetapi harapan saya dengan kecanduan dengan ilmu, maka kecanduan itu larinya bisa positif, ya kan. Tapi kalau dengan tidak punya ilmu tapi terus-menerus, itu namanya bunuh diri. Itu saran saya hindari, ya, hindari, karena apapun dunia trading risikonya memang besar, biarpun potensi untuk penghasilan juga cukup besar, ya. Itu adalah untuk match-nya. Jangan metode. Nah, metode ini hanya nambahin ya, Pak M ya. Saya tambahin untuk metode itu macam-macam ya. Dalam ini metode gini. Metode itu sebenarnya adalah digunakan gini. Banyak orang trading semua bisa, tapi ada 3 hal yang tidak tahu sebenarnya kunci trading. Yang pertama adalah kapan saatnya saya masuk market. Itu banyak yang tidak paham. Yang banyak adalah ikut-ikutan, ikut signal. Itu boleh, tidak ada larangan, tapi minimal setiap signal saran sayanya minta masukan. Alasannya apa ini? Jadi kita tambah ilmunya. Ya kan? Jadi yang pertama adalah dia tidak mengetahui kapan saatnya masuk market. Ya. Yang kedua, dia tidak tahu di mana sih kira-kira target keuntungan yang maksimal. Yang ketiga adalah risiko yang paling kecil di mana. Nah, itu yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi, sehingga mereka trading ya hanya lihat chart, oh ini seperti masuk. Ya. Sedangkan yang lainnya untuk metode itu banyak ya. Misalkan metode itu bisa, wah saya tipikal scalping boleh, ya kan. Saya tipikal long term boleh, ya kan. Ada yang marti, ya marti itu
kelipatan dalam suatu transaksi. Saya buy, harga turun, oh sell 2 lot, harga naik lagi, kita pakai lagi 3 lot. Nah, seperti itu sistem marketing. Ya kan? Nah, itu butuhkan suatu modal yang cukup besar. Ini saran saya untuk pemula ataupun yang jangan ikuti seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk money management, ini tambahan saya cuma satu, bahwa manajemen ini sebenarnya modal yang kita miliki. Ya. Jadi, trading plan ya sesuai dengan modal yang kita miliki. Ya, jangan dipaksakan. Kebanyakan, nih sifat manusia ya, yang tadi, tamak rakus tadi, kebanyakan kalau ditanya, trading itu modalnya minimal berapa? Nah, itu sebenarnya salah pertanyaan seperti itu. Sebenarnya yang bagus adalah trading itu yang nyaman tuh modalnya berapa. Kan seperti itu. Jadi sebelum kita masuk market, itu jangan modal minim, hasil dimaksimalkan. Yang ada apa? Psikologi kita terganggu. Tetapi kalau yang nyaman berapa? Saya kira akan modal istilahnya dalam trading kita minimal, kita agak nyaman. Kenapa? Aman kok dana kita. Contohnya misalnya 100 juta. Lotnya berapa? 5. Ya, itu juga nggak aman juga. Tapi lotnya berapa? Oh iya, saya transaksinya apa ya? Mata uang atau komoditi misalnya emas. Itu akan beda. Kalau mata uang mungkin 100 juta masih aman satu lot. Tetapi kalau emas, hati-hati karena emas itu pergerakannya 3 kali lipat dari mata uang. Artinya dengan modal 100 juta satu lot, aman untuk mata uang, terutama euro, USD misalnya yang mayor. Tapi kalau yang untuk komoditi, saya tidak menyarankan. Tuh ya. Jadi money adalah modal, tinggal money management adalah bagaimana mengatur dengan dana yang ada. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini tadi udah jelas di overtrade-nya tadi. Jadi untuk minds pikiran tadi udah jelas. Jadi kenapa psikologi itu boleh makan di antara trading itu ada 3 bagian tadi, minds, ya kan, metode dan money management. Itu 3 bagian yang menyatu, itulah trading, ya kan. Nah, dalam dunia trading atau minds itu adalah boleh dikatakan pengaruhnya ya, kalau kita bicara masalah tadi psikologi kita adalah 9 kali itu lebih kuat, lebih besar nilai yang harus kita belajar daripada money management ataupun dengan strategi apapun, itu yang pasti. Nah, inilah yang harus ditekankan kepada teman-teman, harus betul-betul dipelajari, jangan hanya mempelajari teknikal saja, jangan dipelajari hanya fundamental saja. Maka kadang-kadang kan kalau saya sederhana, sebenarnya teknikal fundamental adalah reaksi daripada teknikal. Artinya apa? Semua sudut pandang itu sebenarnya benar, yang penting hasilnya bisa maksimal. Nah, sekarang kalau dari sudut psikologi gimana Pak Azrul, sebenarnya yang trading itu nyaman, aman. Ketika semua kita udah pelajari nih, money management sudah, mindset kita udah tahu, ya kan, istilah metode yang kita udah punya, ya otomatis kita harus menyiapkan diri. Ketika kita mau melakukan suatu transaksi, yang pertama adalah pastikan diri kita itu senang, happy. Ya, itu wajib. Mau trading, mikir besok bayar utang, janganlah, lebih saya. Ya, utang nggak kebayar, bisa-bisa dari akun kita bisa berkurang justru karena ada tekanan. Maka boleh akan ciptakan bahwa sebelum kita memulai trading itu karena posisi kita itu happy. Ya, senang. Yang kedua apalagi, pastikan badan kita itu sehat. Jangan sakit trading, jangan dipaksakan. Hasilnya nggak akan maksimal. Lagi demam, ya kan? Tetap wah ini ada momen non farm payroll katanya bagus, tahu matanya berkaca-kacakannya demam. Mau lihat aja nggak lihat, nggak jelas, ya kan? Maka pastikan ketika kita sakit nggak usah lihat chat, udah sembuhkan dulu. Kita banyak pikiran, nggak usah lah, happy dulu. Apalagi yang masih muda-muda, ribut sama pacarnya, jangan, udah. Nanti bisa-bisa salah sedikit laptopnya dibanting, ya kan? Itu rugi 2 kali lipat. Udah kena stop loss, laptopnya hancur kan gitu, ya. Nah, selanjutnya apa? Ketika kita sudah happy dalam posisi sehat, yaitu kita harus dapat informasi, terutama fundamental ya. Kita harus juga membaca informasi berita terkini yang terjadi. Oh ini apa ya? Oh sekarang Amerika lagi mau naikkan suku bunga. Ini masukan. Setelah itu kita lihat apa? Teknikalnya seperti apa.
Nah, ketika kita sudah tahu semuanya, kita masuk, kita seakan-akan pikiran tenang, ya kan, sehat. Jadi segala sesuatu nanti bisa maksimum, ya kan. Tetapi harus dalam posisi adalah disiplin sesuai dengan trading plan-nya. Ya, tetapi kita harus sesuai dengan trading plan, sesuai dengan apa yang kita punyai. Harus disiplin itu. Dan yang pasti tadi di awal saya katakan bahwa untuk melakukan suatu transaksi kita juga harus tahu alasannya. Kenapa sih saya melakukan transaksi beli? Kenapa sih saya melakukan transaksi jual? Nah, ketika berurutan tadi sudah terjadi, buy sell, apa yang terjadi? Kan hasil ya. Nah, hasil ada dua kan? Kena untung atau kena rugi. Ketika kita kena untung ataupun kita kena rugi, ya kita harus punya jiwa besar. Ya, ketika rugi jangan terlalu, ketika untung saya katakan tadi jangan terlalu euforia, nikmati secukupnya, ya kan. Ketika rugi ya kita jangan terlalu, boleh dikatakan menyesal sangat, katakanlah sampai menangis bombay, jangan, karena besok juga masih ada waktu, ya kan itu. Nah, yang terakhir untuk mencapai semua itu, satu tadi saran saya juga tadi adalah punyai buku trading atau punyai buku trading, yaitu jurnal, laporan setiap kita transaksi. Hari ini saya transaksi 3 kali, harus ada kena TP, kena stop loss. Tujuannya apa? Untuk evaluasi. Ketika kita semuanya sudah dilakukan itu, ya saya kira trading itu enjoy, trading itu nyaman, ya kan? Dan saya yakin hasilnya juga bisa maksimal. Oke. Itu tambahan dari materi ini karena kita saling ini ya, saling mengisi dalam satu materi biar kita nggak tumpang tindih ya. Bahwa apa yang tadi dari episode lengkap sudah jelas, tapi saya sekedar untuk menambahi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, saya serahkan lagi ke moderator Ibu Emil. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdul Kamim. Ya, yang bisa kita ambil intisarinya, yang pertama itu masalah tentang psikologis ya. Psikologi ini kunci utama untuk mempengaruhi trading kita ya. Terus yang kedua itu ada rasa takut, terus keserakahan, harapan yang berlebihan, penyesalan, terus ada tambahan lagi disiplin. Dan jangan lupa untuk kita harus hadis, kata Pak Abdul. Sabar dan disiplin. Ya. Terus selanjutnya itu kita akan memasuki pemateri dari Pak Nurdin. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, ini materinya mirip-mirip sama atau sama-sama mirip gitu ya. Oke, materinya kurang lebih hampir sama ya. Izin saya share screen dulu. Boleh. Ya, tapi bagus. Kok tiba-tiba nggak bagus ya? Sambil ngopi Pak Nurdin, jadi lebih nggak apa-apa sambil ngopi. Teman-teman yang ikut sambil ngopi, sambil cemilan boleh. Ya, dibikin santai aja. Apa nanti yang kiranya perlu ditanyakan, tanyakan ya. Kita belajar bareng buat teman-teman semua. Iya, jadi materinya kurang lebih hampir sama ya. Di sini temanya itu psikologi trading yang baik dan benar untuk mencapai
hasil profit yang maksimal. Pertanyaannya ini maksimalnya seperti apa? Ya kan, maksimalnya seperti apa? Jangan sampai modalnya minimalis, berharap hasil yang maksimalis. Ya, kayak properti sekarang, rumah minimalis, harga maksimalis. Jadi hasil atau presentasi profit itu biasanya sejalan dengan modal awal ya, kita sesuaikan. Karena semakin besar modalnya, maka semakin besar juga lot yang bisa kita pesan. Bahkan di beberapa pertemuan biasa saya sampaikan bahwa semakin besar modal, maka semakin kecil risikonya. Kalau psikologi kita terjaga, ya, maka equity kita juga terjaga. Jadi psikologi ini sangat berhubungan erat itu dengan kedisiplinan. Oke. Ada banyak poin sebenarnya ya kalau kita mau bedah psikologi trading itu lebih luas, lebih detail. Untuk malam ini saya coba rangkum menjadi 5 poin penting. Karena pada dasarnya psikologi trading itu juga tidak terlepas dari konsistensi atau disiplin kita terhadap trading plan. Banyak hal yang kadang-kadang penting itu kita abaikan ya. Sehingga kita anggap kita udah jaga emosi tapi kita tidak punya persiapan sehingga sangat mudah kita mengkhianati plan. Kita juga harus memahami manajemen risiko. Jadi bukan hanya trading plan. Psikologi trading ini punya beberapa penyangga. Trading plan salah satunya. Manajemen money management. Sehingga kita bisa menyelesaikan antara lot yang diambil dengan modal yang kita miliki. Jangan sampai kayak gitu tadi, modalnya minimalis, lotnya maksimalis. Nah ini sama seperti yang disampaikan tadi Pak Abdul dan Pak Aib ya. Ada 2 jenis emosi ya. Emosi ketakutan, tadi udah dijelaskan. Takut dengan risiko kerugian. Kemudian emosi keserakahan. Keserakahannya dalam memperoleh keuntungan. Yang manusiawi sih. Takut rugi ya. Emosi ketakutan. Takut dengan risiko kerugian. Nah, biasanya yang terjadi seperti ini. Hari ini kena SL. Gitu kan. SL-nya kena gitu, terus marketnya balik. Jadi ibaratnya itu kayak SL-nya ini dijilat market. Gitu. SL-nya kejemput terus marketnya balik. Besoknya SL-nya udah mau kena digeser. Yang tadinya 5 poin belum kena gitu, pas mau kena di cancel digeser lagi. Ya, digeser. Sampai akhirnya SL dihilangkan. Ada mentor itu ngomong gini, mending 3 kali kena stop loss dibanding sekali keseret market. Nah, itu kata dari Coach Sapri ya, yang saya kutip. Jadi katanya lebih baik kita kena stop loss 3 kali daripada kita keseret market sekali. Nah, itu kita takut. Padahal tidak perlu khawatir, stop loss ini adalah risiko yang kita toleransi. Kita udah toleransi risiko itu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun kita kena stop loss ya udah, besok kita trading lagi. Kemudian emosi keserakahan. Ini juga tadi udah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan juga, udah ditambahin juga sama Pak Abdul. Tadi Pak Abdul bilang dia udah kena gitu TP-nya. Setelah kena TP market masih sesuai arahnya gitu. Akhirnya besok ini TP-nya dilebarin. TP-nya dilebarin. TP-nya dilebarin. Bahkan akhirnya
kadang-kadang sudah tidak mau lagi pasang TP. Tidak pasang TP, market balik arah. Market balik arah, kemudian balik arahnya ini terjun bebas. Ya udah, itu yang banyak buat orang jadi karena keserakahan akhirnya sedih. Ya sedih lah, menyesal gitu. Sedih, pas lagi sedih, tiba-tiba dengar lagunya Audi, judulnya Menangis Semalam. Nah itu. Jadi lengkaplah sudah. Jadi sangat penting ya, udah disampaikan tadi Pak Aib sama Pak Abdul, bahwa emosi ketakutan ini tidak perlu berlebihan. Atau juga sudah ada manajemen risiko yang kita gunakan di situ. Kita sudah gunakan stop loss. Gitu. Karena stop loss itu tidak usah disesali. Begitupun dengan emosi keserakahan. Nah, poin selanjutnya, psikologi trading ini dia bisa jadi penentu kesuksesan, sekaligus bisa juga jadi penentu kegagalan. Karena ibaratnya psikologi trading ini sama seperti dua mata pisau, ya, dua mata pisau. Cuman pisaunya kita kan tajam di bawah, tumpul di atas. Tapi kalau psikologi trading, karena dia menjadi penentu untuk kesuksesan, tapi dia juga bisa menentukan kegagalan kita, maka dia seperti dua mata pisau, tajam ke bawah, tajam juga ke atas. Ya, kita ibaratkan bahwa yang bawah itu peluang, atas itu resiko. Kita udah punya plan nih, contohnya. Udah punya plan, kita order lah harga kita. Kita akan masuk jika harga menyentuh level sekian. Kita udah order. Karena kelamaan, capek kita nunggu. Padahal kalau kita udah order itu udah perlu ditungguin. Seperti yang sering disampaikan sama Pak Abdul. Gitu. Kita udah usah tungguin. Gitu. Nggak usah. Akhirnya karena capek nunggu, plannya dihianatin. Menunggu lama, ordernya di cancel. Kemudian kita eksekusi langsung harga itu. Ya. Begitu mau dieksekusi, karena plannya untuk eksekusi langsung ini nggak ada, akhirnya bingung. Gitu. Pada saat mau klik, mau buy, ntar turun, mau sell, ntar naik, ya kan? Jadi dalam kebimbangan itu, dia memberanikan diri, akhirnya buy. Ketika klik buy, harga turun. Tuh kan harga turun. Maka rusak semualah di hari itu. Jadi kalau udah punya plan, konsisten aja dengan plan itu. Di minggu sebelumnya saya sudah sampaikan, jika harga yang kita order ini, baik harga buy maupun harga sell ini tidak dapat, maka kita tidak perlu ada transaksi di hari itu. Ya, kita tidak wajib kok transaksi setiap hari. Ya. Kemudian membantu psikologi trading ini juga membantu mengambil keputusan. Trader cerdas itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang terukur dan rasional. Itu trader cerdas ya. Trader cerdas ini akan memanfaatkan semua instrumen sebelum mengambil keputusan, baik teknikal, fundamental, kemudian dia uji dengan indikator. Baru mereka mengambil keputusan. Trader cerdas lebih memilih tidak mengambil keputusan daripada harus berkeputusan yang tidak rasional. Ibaratnya trader cerdas itu berpikirnya 12 kali, kemudian mereka bertindak. Bukan sebaliknya ya, bertindak 12 kali, mikirnya sekali. Nah, itu sama dengan bunuh diri. Hal-hal sepele seperti itu, yang kadang-kadang kita abaikan, justru itulah yang merusak. Jadi hati-hati juga dengan psikologi trading, karena psikologi trading ini, ya dia kayak dua mata pisau ya, sama-sama tajam. Fungsi hal penting dari psikologi trading
itu dia punya kemampuan untuk meminimalisir risiko kerugian, ya. Jadi trading ini bukan bukan jalan untuk cepat kaya, ya. Bukan. Semua ada prosesnya. Jadi tetap harus belajar. Jangan lupa pelajari juga manajemen risiko, ya. Sehingga jika berhadapan dengan risiko kita tidak perlu panik. Tadi sudah disampaikan sama Pak Abdul dengan Pak Aib, ya. Jangan panik. Jika kita bertanya, ya, kita kena SL nih, ruginya, kita kena risiko. Begitu kena SL berarti kan kita kena risiko. Nah, coba kita bertanya kepada seluruh trader, kita bikin survei misalnya. Pertanyaannya pilih mana? Rugi banyak apa rugi sedikit? Otomatis kan jawabnya akan memilih itu rugi sedikit. Ya, olehnya itu, kenapa manajemen risiko itu masuk dalam unsur pengendali psikologi trading. Jadi psikologi trading ini ada beberapa penyanggahnya, ya, itu yang saling berkaitan erat. Itu kita harus punya kemampuan, ya, kita harus punya ilmu tentang manajemen risiko, money management, ya. Kemudian kita juga rajin untuk buat trading plan. Yang terakhir, menjaga kesehatan mental. Psikologi trading menjaga kesehatan mental karena, ya, trader dia akan mengalami banyak perubahan. Industri trading forex itu industri kejut-kejut, ya. Industri kejut-kejut gitu, ya. Market naik, orang yang sell terkejut gitu. Market turun, orang yang nge-buy terkejut. Posisi sell, orang yang punya posisi sell itu akan mencoba mencari berita yang berhubungan dengan posisinya. Jadi analisanya sudah bukan lagi berdasarkan analisanya ini sudah berdasarkan posisi. Jadi saran saya gini, kalau pas lagi profit itu jangan lupa WD. Ya, jangan lupa WD profit aja. Ya, nikmati. Jangan ditumpuk. Biarin aja ditumpuk biar nanti lotnya bisa digedein dari marginnya yang berkembang. Kalau saya sih menyarankan WD. Ya, profitnya di WD kemudian dinikmati. Karena profit yang ditumpuk itu berpotensi membuat trader, ya, atau membuat kita itu menjadi overconfident. Overconfident ini sangat berbahaya. Di profit WD. Sehingga mental kita ini terjaga. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, untuk selanjutnya kita bisa diskusi, tanya jawab, ya. Saya kembalikan ke moderator yang cantik. Pak Emil? Ya, cek. Kedengaran suara? Ya. Oke. Pak Nurdinnya kemana ya? Ada. Emil yang kemana? Iya. Oke, Pak. Terima kasih kepada Pak Nurdin, ya, yang telah mengasih pemateri pada malam ini. Ya, Bapak Ibu, ya kan setelah pemateri kita nih mengasih materi pada malam hari ini, silakan yang ingin mau bertanya, tanya-tanya, atau pengen tahu tentang lebih dalam bisnis trading ini. Apalagi topik kita malam ini itu luar biasa sekali, ya, tentang psikologis yang kunci utama dalam bisnis trading. Selebihnya itu baru money management, ya. Boleh Bapak Ibu untuk diketik di room chatnya, ya, untuk pertanyaannya. Biar saya jawab, terus Bapak master kita yang akan jawab.
Sambil nunggu Bapak Ibu ngetik di room chat untuk pertanyaannya, saya akan bacakan ya tentang kesimpulan Pak untuk materi Pak Nurdin tadi. Ya kurang lebih hampir sama sih tentang materi Pak Abdul dan Pak Aib. Itu kunci utama masalah psikologis dan emosi manusia ya. Yang pertama itu kan cara mengendalikan emosi, karena kan emosi kita ada dua nih. Nah, yang pertama itu emosi ketakutan, takut akan kerugian. Terus yang kedua itu emosi keserakahan. Karena kan semakin kita menikmati hasil profit kita, pengen profit aja terus kan. Terus yang kedua itu psikologis penentu kesuksesan juga kegagalan. Terus yang ketiga itu membantu mengambil keputusan. Terus yang keempat meminimalisir risiko kerugian. Terus selanjutnya itu menjaga kesehatan mental. Karena kan seorang trader itu ya harus menjaga kesehatan mentalnya. Ya, kunci utama ya bisa kita lihat ya, kunci utama kita itu harusnya psikologis yang sehat. Ya, ada pertanyaan yang masuk nih Bapak Ibu. Modal ideal dalam trading itu berapa ya, Master? Agar psikologi trading dan money management trading kita tidak terganggu. Makasih, Master. Ya, bisa dijawab oleh Pak Aib. Ya, Pak Aib boleh dijawab, Pak Aib. Kalau masalah modal tadi yang jelas sudah Pak Abdul, kayaknya Pak Abdul deh yang jawabnya. Oh ya, Yang boleh. ideal itu. Boleh Pak Abdul, boleh dijawab. Oke, terima kasih. Modal yang baik itu yang nyaman untuk psikologi gimana? Jadi saya katakan tadi sebenarnya bukan minimal tapi berapa nyaman. Artinya apa? Gini, trading itu kalau saya ya prinsipnya lebih baik targetnya kecil, tapi ini ada yang siapa ini bisik-bisik ini kenceng banget. Halo. Jadi trading yang nyaman itu adalah biasanya orang target saya sebulan itu targetnya berapa sih, kan seperti itu. Artinya dengan target, dalam pengertian target itu carilah target sekecilnya tapi modalnya yang dibesarkan. Artinya apa? Kita disesuaikan dulu dengan nantinya kita itu mau transaksi apa dulu. Yang pasti contoh gini, kalau misalkan 100 juta, ini contoh aja, nanti bisa 1 juta, bisa nggak di bawah? Kan bisa juga ya, tapi prosentasenya ini saya bisa mengukurnya adalah sebenarnya berapa sih lot yang kita gunakan. Ya, artinya lot yang gunakan, kalau untuk mata uang, ya kalau untuk mata uang maksimal 1 lot saya kira dengan disiplin yang tinggi, TP dan stop loss yang jelas, itu masih nyaman. Tetapi kalau kita mau transaksi gold, ya kan, dengan modal 100 juta, dengan menggunakan 1 lot, saya kira itu sangat riskan. Karena apa yang menyebabkan riskan? Karena range atau pergerakan rata-rata harga untuk mata uang dengan gold atau emas itu boleh dikatakan terutama yang mayor, yang ada USD-nya, misalnya Euro USD, Pound Sterling USD, itu emas itu 3 kali lipat. Artinya risikonya 3 kali lipat lebih besar daripada mata uang. Jadi kita sesuaikan. Kalau misalkan saya menggunakan, maaf nih, wah modal kita 10 juta, berarti jangan capek 1 lot juga kan, artinya kita 0,1, jadi 10%-nya dari misalkan ini. Tapi kalau misalkan di emas berarti sepertiganya yang kita gunakan lotnya saja. Itu jadi menyesuaikan dengan kemampuan. Nah kalau pengen nyaman lagi, kalau saya gini, wah saya pengen target sebulan 50%, bisa. Tapi gimana? Berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Kayak hitungannya di dunia trading gini, daripada uang kita investasikan, misalkan deposito seperti apa, lebih baik kita trading kan gitu. Karena apa? Kalau deposito paling maksimal sekarang saat ini 6% per tahun. Ya, itu belum kepotong administrasi, belum kalau ada penalti seperti itu. Tetapi kalau kita di dunia trading, idealnya sebenarnya ideal tuh antara 5-15% atau 10-20% bisa terjadi. Tetapi maaf nih, tidak baku. Artinya dunia trading itu tidak baku. Bisa juga dalam sebulan lebih dari itu, tapi bisa juga di bawah itu. Yang penting dalam trading adalah enjoy kita. Maka saya katakan targetnya kecilin aja. Misalkan saya 50%, modal 100, target berarti 50 juta kan. Nah, kalau bisa besar, ya kita lebih baik targetnya 5%. Tapi modal kita 1M sama aja. Nilainya 50 juta, tetapi lebih ringan yang kita target 5%. Bukan berarti kita harus 5 miliar. Artinya
oleh 1 miliar misalkan seperti itu, bukan. Tapi kalau misalkan modal, artinya kalau modal 100 juta ya lotnya kita gunakanlah. Kalau untuk nyaman saya kira kita 5% dari margin yang kita gunakan, artinya lotnya 0,5 saya kira nyaman juga. Itu artinya kalau misalkan modal 50 juta bisa ya artinya diperkecil lagi kan seperti itu. Lotnya aja. Itu yang bisa, mungkin ada tambahan dari Pak Nurdin atau dari Pak Aib, boleh, karena masing-masing punya apa ya istilahnya pandangan tersendiri, tapi intinya sama, pengaturan dari manajemen keuangan itu sendiri. Sama kok dari Abdul, sama persis Pak. Copy paste dong. Iya, Pak sama Aib. persis. Lanjut pertanyaan kedua aja, Terima kasih Pak. Pak Abdul udah mewakili, Ya, sekalian ada aja pertanyaan Pak. kedua. Yang di bawahnya Pak Abdul, sekalian yang di bawahnya juga Pak Abdul. Ya, oke, ini oke. Jadi sesuaikan dengan target profit kita. Oke, target itu tidak baku ya, artinya nikmati, saya katakan nikmati dunia trading. Kalau rugi dalam pengertian jangan terlalu bersedih hati terlalu dalam, kalau untung jangan terlalu euforia. Nikmati, ketika kita bisa menikmati, hasil itu akan tumbuh. Dalam pengertian saya sudah mengatakan bahwa trading itu bukan berapa besar profit yang kita dapatkan, tetapi berapa konsistensi. Itu yang penting. Biarpun kecil tapi konsisten hasilnya besar. Kecil-kecil tapi yang beli banyak, sama dengan prinsip di bisnis, maaf nih. Di bisnis yang bagus adalah kalau kita ngambil keuntungan besar, yang beli itu jarang. Ini logika bisnisnya kan. Kalau kita menginginkan suatu untung besar, misalkan saya jualan barang A, wah saya pengen untung 50% dari modal yang saya kirimi. Ada tapi jarang yang beli. Enak mana? Untungnya kecil, tapi yang beli banyak. Nah, kebanyakan seorang trader, ya trader dagang ya, pedagang, pengusaha, itu yang sukses besar itu yaitu untungnya dikit tapi yang beli banyak. Sama aja hasilnya. Maka nikmatilah dari proses itu. Tuh, terima kasih. Ya, oke. Oke, Master, berarti disesuaikan dengan target profit kita ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Arifan. Bagaimana cara mengatasi emosi kita ketika mengalami konsekutif loss sampai lebih dari 5 kali berturut-turut, walaupun sebelumnya sudah profit konsisten menggunakan metode yang sama? Ya, boleh dijawab oleh siapa ya? Boleh dijawab oleh para master. Siapa yang bersedia, Pak? Dari Jogja, nanti langsung Makassar. Ya. Boleh dijawab, Pak Aib? Oke, 5 kali stop loss berturut-turut dengan sebelumnya profit konsisten. Ya, kita tinggal bandingkan dulu, misalkan metode yang kita gunakan itu awalnya profit konsisten, lalu tiba-tiba kita mengalami kerugian ataupun stop loss 5 kali berturut-turut. Kita tinggal bandingkan saja 1 bulan itu profit konsisten kita berapa dengan stop loss yang 5 kali berturut-turut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah punya metode, pasti kita punya yang namanya journal trading. Nah, kita di situ bisa belajar sampai 5 kali berturut-turut stop loss, apa yang salah. Entah misalkan kita terlalu terburu-buru, ataupun kita melanggar metode yang kita gunakan, atau bahkan kita emosi, itu yang dijelaskan. Emosi setelah 1 kali kita stop loss, kita ingin membalas lagi, yang kedua kalinya ingin agar menutup dengan stop loss yang kerugian pertama, sehingga 5 kali itu berturut-turut karena emosi yang muncul ingin membalas yang kerugian itu malah melebihi. Jadi menurut saya dibandingkan dulu dengan misalkan metode yang digunakan, tetap dengan menggunakan metode yang sama, tetapi lihat dari jurnal trading kita apa yang perharinya ini yang salah, dan berapa persen dari keuntungan yang kita dapat dengan tadi kerugian yang kita dapat juga. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin tambahan dari Pak Nurdin. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Aib ya, ini kurang lebih sama. Kalau misalkan di sini kan bahasanya udah profit konsisten, udah menggunakan metode yang sama gitu, berarti metodenya sama, pola psikologinya sama, berarti kan harusnya sama. Karena di sini disampaikan metode yang sama, udah merasakan profit konsisten.
5 kali berturut-turut kena loss 5 kali berturut-turut. Tetap aja jaga psikologi trading. Biasanya yang keenam gini Mas Arief. Biasanya yang keenam itu kita ambil lotnya lebih banyak. Biasanya, padahal itu nggak boleh. Jangan sampai 5 kali berturut-turut kita kena stop loss, itu muncul bisikan ubah pola trading. Sementara sebelumnya kita udah profit konsisten. Yang disampaikan Pak Aib itu benar gitu. Jangan lihat 5 harinya gitu. Kita lihat portofolio selama sebulan. Karena yang kita mau hitung nanti di akhir bulan atau di akhir periode, kalau kita punya catatan, itu adalah seberapa berkembang modal kita. Seberapa berkembang modal kita. Apakah masuk di range 8-15% atau mungkin di bawahnya gitu. Itu nanti kita bisa evaluasi. Jadi jangan evaluasi di tengah jalan selama kita masih menggunakan metode yang sama, yang sudah profit konsisten, kemudian kita jaga kita punya psikologi trading. Jangan sampai kita rubah psikologi trading kita terganggu hanya gara-gara 5 kali kena stop loss. Sementara kita bisa trading dalam sebulan itu bisa berkali-kali. Ya, Mas Arief. Demikian. Oke, tambahan ya. Tambahan ketika kita kena stop loss. Sebenarnya sederhana kan, ketika kita trading, itu kan kita punya boleh dikatakan sistem trading. Nah, untuk menguji sistem trading bahwa kita apakah sistem trading kita sudah benar, itu minimal adalah tingkat falsnya sudah di bawah 30%. Artinya kita harus setia terhadap sistem trading. Ketika kita sudah punya, ya, maka kita uji, ya, kita uji udah benar. Trading itu tidak harus 100% semuanya kena TP, enggak, stop loss enggak. Ilmu di dunia trading sederhana karena kita sudah punya kemampuan 50% sukses, 50% gagal. Nah, untuk menguji, saya katakan, apakah ilmu kita ini sudah boleh dikatakan sistem trading sudah benar, kita cek yang jurnal trading. Untuk evaluasi jurnal trading, saya sarankan setiap 10 kali transaksi. 10 kali transaksi bisa terjadi 1 hari bisa. Ada yang seperti itu. Ada yang seminggu baru 10 kali transaksi, ada yang 1 bulan 10 kali transaksi. Di situ kita akan tahu, ya, akan tahu. Kalau kita sudah menguasai ilmunya, kita evaluasinya gimana? Namanya dunia trading, target keuntungan itu harus lebih besar daripada risiko. Ini garis bawahnya ya. Dan harus disiplin. Contoh sederhana gini. Target profit setiap kali saya transaksi di goal adalah 4 poin bersih ya, bukan komisi atau gimana yang gitu. Risikonya adalah 3 poin. Untuk menguji sistem kita sudah benar, ilmu kita sudah benar sesuai dengan sistem trading yang kita miliki tadi, yang boleh kadang udah hebat, kita cek, ya kan? Artinya seandainya kita dalam 10 transaksi, ya kan, target kan 4 poin, risiko 3 poin. Ternyata dalam 10 kali transaksi kita kena stop loss 5 kali, kena TP 5 kali. Secara keilmuan kita belum menguasai atau sistem trading kita masih belum bisa dipakai. Kenapa? Karena 50% kena, 50% TP. Kita tidak butuhkan 100% enggak, minimal target profitnya yang kena TP-nya itu lebih dari 60%, 70 udah hebat sekali di dunia trading. Artinya yang tiga kali kena stop loss itu udah hebat. Tetapi kalau masih 5 kali kena stop loss, 5 kali TP, itu secara keilmuan kita masih belum, ya, kita masih belum menguasai betul sistem trading yang kita gunakan, masih belum, karena tingkat false-nya masih 50%. Salah. Tetapi apakah uang kita habis? Enggak. Dengan kedisiplinan kita, akun kita itu tetap tumbuh. 5 kali kena TP, 5 kali 4 berapa? 20 poin. Ya kan? 20 poin. Terus stop loss-nya kenapa? Berapa? 3 kali 5, 15 poin. Berarti masih ada surplus 5. 5 poin, tinggal kalikan lotnya. Kalau kita menggunakan lotnya 1, berarti kan udah 500 kan ya. Artinya masih profit. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Nanti untuk evaluasi kita 10 kali lagi transaksi.
Artinya ketika kita kena stop loss 5 kali, berarti keilmuan kita belum mesti, harus belajar lagi, harus masuk ke konjung boleh-boleh, karena sistem trading yang baik. Maka saya katakan kita harus punya sistem trading yang baik, tingkat false-nya adalah minimal 30%. Itu sudah sukses. Artinya apa? Dunia trading sebenarnya 50% aja kita kena stop loss, kalau kita disiplin, kita masih profit kok. Yang banyak itu nggak disiplin, TP-nya 4 poin. Tetapi yang terjadi apa? Ketika udah 2 poin udah nggak kuat. Di-cut aja, nanti takut balik. Akhirnya apa? Tidak sesuai, nggak disiplin lagi. Oke, 2 poin profit. Ketika stop loss yang 3 poin, waduh, ini mau kena stop loss. Kayaknya harga mau balik, kita turunin lagi stop loss-nya. Jadi 5 poin. Kayaknya mau balik lagi, kita turunin jadi 10. Apa yang terjadi ketika udah 15 poin? Kita cut, rugi, harga balik. Apa yang terjadi? Profit 2 poin, rugi, katakan 15 poin. Itu nggak iman. Itu udah keluar dari kedisiplinan. Kalau udah kedisiplinan, lebih baik jangan trading. Saya katakan, sadis wajib, sabar disiplin. Disiplin apa? Ya disiplin target keuntungan, ya risiko kita batasi, itu harus betul-betul kita tanam untuk menguji seperti itu. Karena dunia trading itu sebenarnya saya katakan, trading itu sebenarnya seni memanage risiko, bukan seni memanage keuntungan. Tapi kebanyakan orang masuk dunia trading yang dibilang untung, tapi yang ketemu risiko. Artinya apa? Ketika kita bisa mampu menguasai namanya risiko, untung otomatis. Tapi kalau kita yang pikir trading pasti untung, risiko nggak dipertahankan, nggak maksudnya di-manage dengan baik, pasti yang kena adalah risiko. Sama sepak bola. Kita punya penyerang semua, 11 pemain striker semua, penjaga gawang nggak ada. Itu namanya risikonya nggak diperhatikan. Yang terjadi kebobolan terus, semua maju. Kan seperti itu. Ya, jadi istilahnya coba disiplin dari manajemen risiko. Artinya kalau udah 5 kali kena stop loss, ya kan masih ada, artinya stop, evaluasi, ya. Nggak masuk 5 kali kena stop loss terus, berarti ada sistem tradingnya yang nggak benar, artinya belum terbukti, tapi kita sudah pakai. Itu jangan coba-coba, ya kan, apalagi untuk bayi, ya. Oke, silakan lanjut lagi. Oke, terima kasih Pak Abdul. Ya, dari ada yang pertanyaan masuk, ada yang menarik nih Pak, mengenai robot, trading robot. Ya, Master, saya pernah trading di robot, tapi kendala susah WD. Apa saya harus memulai trading lagi? Tapi saya masih takut. Ya, pertanyaan terakhir ya, boleh dijawab oleh Pak Nurdin. Karena trading robot, kendalanya di WD. Pertanyaannya, trading di robot ini, trading menggunakan robot ini profit atau gimana? Dulu. Sama di materi tadi yang saya sampaikan, begitu profit, WD, nikmati. WD profit ya, nikmati. Kelebihannya kita di DDMax itu WD-nya 5 menit. Jadi untuk Mas Dedi nggak perlu khawatir untuk WD ya. Kalau di DDMax itu WD-nya 5 menit. Kendali keuangan ada di genggaman kita. Ya, nasabah itu pegang sendiri, mereka punya kabinet. Jadi nggak perlu hubungi admin, nggak perlu hubungi apa gitu. Ya, karena kendali keuangan ada di genggaman kita. Proses WD pun itu cuma 5 menit. Terus mau trading lagi tapi masih takut. Takutnya takut kenapa ini? Takut untuk belajar supaya bisa trading mandiri, atau takut sama takut menggunakan robot. Kalau di DDMax itu nggak ada, kita nggak recommended ya untuk trading menggunakan robot. Kita percaya diri dengan edukasi yang kami miliki ya, para mentor yang ada di DDMax itu. Karena memang tugas kita ini adalah menduplikasi, ya, memindahkan isi kepala kita ke member,
karena kita kan perusahaan jasa. Gitu. Jadi Mas Dedi nggak usah khawatir, karena nanti isi kepalanya Pak Abdul itu dipindahin ke Mas Dedi, isi kepalanya Pak Aib itu akan dipindahkan. Jadi nggak usah takut, karena yang saya tahu ini Master Abdul, Master Aib ini tidak pernah takut untuk trading, karena mereka sekarang di posisi menikmati hasil dari trading. Ya, begitu Mas Dedi ya. Jadi nggak usah takut. Kita nggak susah WD, WD-nya 5 menit, Mas Dedi. Ya, kalau misalkan masa sih, ya udah besok depo, ya coba besok depo. Begitu akunnya udah good fund, langsung ajuin WD. Nanti kita lihat seberapa cepat WD-nya di Max. Seperti itu ya, Emil. Tambahan ya. Ya Pak. Oke, sedikit aja. Hati-hati ya. Sebenarnya gini, kenapa robot dengan manual, saran saya ya kita diciptakan Tuhan punya otak untuk berpikir. Robot pikiran manusia, otak kita pikiran Tuhan. Kita lebih baik percaya sama apa yang diciptakan Tuhan, kan seperti satu. Yang kedua, robot itu biasanya apalagi ada yang sistem multi level. Artinya apa? Boleh dikatakan apapun trading yang tidak dijalankan dengan mandiri, apalagi dengan robot, itu biasanya larinya adalah bukan trading robotnya yang menghasilkan, tetapi adalah dari jualan robotnya. Ya, maka teman-teman hati-hati ketika ada penawaran-penawaran robot seperti itu. Kalau ditanya pilih mana, ya saran saya lebih baik kita trading, belajar manual, kita transaksi sendiri. Kenapa nggak bisa di WD cepat? Rata-rata karena robot adalah digunakan untuk money game, ya kan, dia dilarikan ke broker yang boleh gunakan. Broker bukan resmi tapi hanya penampungan dana dari nasabah, di mana dana nasabah itu dimasukkan ke dalam broker. Dalam itu broker itu kemana kan kita nggak tahu, nggak akan resmi, itu biasanya seperti itu. Nah, karena nggak ada resmi, jadi boleh dikatakan yang lola adalah bukan kepada perusahaan yang broker yang resmi, tetapi adalah broker non regulasi, sehingga kita bisa tahu lah, boleh dikatakan apa yang akan terjadi. Ya, jadi apa yang terjadi otomatis ketika dana itu sudah banyak, maka mudahlah tinggal dibikin scam aja. Ya, jadi ya boleh dikatakan kenapa nggak bisa di WD? Ya gimana mau di WD? Kita juga nggak tahu ini brokernya di mana, yang punya siapa, kan seperti itu. Maka hati-hati buat teman-teman, lebih baik kita belajar secara mandiri. Ya, di DMAX membuka pintu kepada siapapun, mana yang terdekat kita bisa belajar. Ada di Pekanbaru ada, Jakarta ada, Bandung ada, Makassar ada, silahkan merapat dan dijamin gratis, kan seperti itu. Tambahan saya, Pak Aib, ada tambahan lagi? Oke, case besarnya kalau menurut saya kenapa robot susah WD ya, sebelum memulai bisnis, entah itu bisnis trading forex, ya kita harus cerdas dan bijak memilih suatu perusahaan yang akan kita terjuni untuk berbisnis. Kalau perihal robot banyak di WD sudah banyak sekali yang ngobrol sama saya, sharing pun dia berapa ratus juta, berapa miliar, karena karena di scam tiba-tiba tidak bisa di WD, yang ujung-ujungnya ya nggak akan bisa kalau menurut saya. Lalu rasa takut ya, kalau misalkan ada tuh rasa takut yang tadi sudah dijelaskan, kalau terus bergelut dengan rasa takut, kapan kita akan tahu, kapan kita akan menemukan titik terangnya kalau bisa terus dihantui oleh rasa takut. Jadi ya kedepannya hilangkan rasa takut dan bijak juga untuk kita mencari perusahaan yang benar legal, yang tadi dijelaskan Pak Abdul, transaksinya jelas di mana. Kalau misalkan di DMAX kita udah jelas ada akun Sitna, sistem informasi transaksi nasabah, jadi jelas transaksi kita di pasar ada. Itu mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada para master-master. Ya, untuk pertanyaan terakhir sudah bisa kita jawab. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah mengasih pertanyaan di chat room ya. Untuk itu satu pertanyaan lagi atau sudah? Bisa nanti inbox ke masing-masing boleh, kalau misalkan ada yang nggak puas ya.
Untuk Bapak Ibu kalau misalkan mau edukasi lebih lanjut boleh menghubungi para master kita yang ada di chat room ya. Boleh Bapak Ibu, boleh Bapak Abdul atau Pak Nurdin atau Pak Aib untuk ngasih nomornya. Atau bisa juga datang ke kantor di Dimex, cabang Pekanbaru, mau cabang Yogyakarta dan cabang Makassar. Oke, baiklah. Saya Emilia sebagai moderator pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada para master-master kita, Pak Abdul Kamim dan Pak Nurdin, Pak Ayub Supena. Ya. Saya moderator. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama, terima kasih juga.